Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan video pembelajaran pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Statistik Pendidikan, Ibu Rabi'ah Afifah Daulay MPD, serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini kami akan membahas materi mengenai pengujian hipotesis kesamaan varians dan kenormalan, yang dimana beranggotakan saya sendiri Safrina Anggriani sebagai moderator, ada Adela Syaharani, Alvina Damayanti, Wanda Safitri, dan Yara Maulina Nasution. Untuk mempersingkat waktu, penjelasan pertama itu tentang uji kesamaan varians atau homogenitas yang akan saya jelaskan sendiri, yang dimana uji homogenitas ini adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi ataupun lebih. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y itu bersifat homogen. Nah, pengujian homogenitas ini dilakukan dalam rangka menguji kesamaan variansi setiap kelompok data. Nah, untuk menguji homogenitas variansi ini terhadap dua kelompok sampel dapat dilakukan dengan uji F, sedangkan untuk menguji homogenitas varians tiga kelompok ataupun lebih dapat dilakukan dengan uji Bartlett. Maka langsung saja pengujian uji Fisher atau disebut dengan uji F akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wanda Safitri. Kepada Wanda Safitri saya persilakan dengan segala hormat. Ya, di sini kita akan membahas pada materi pertama ada uji kesamaan varians, yaitu homogenitas. Uji homogenitas ini ialah suatu pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi ataupun lebih. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varians setiap kelompoknya. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji Fisher ataupun uji F. Pengujian homogenitas dengan uji Fisher ini disingkat dengan F atau uji F, yang dilakukan apabila data yang akan diuji hanya ada dua kelompok ataupun dua sampel. Maksudnya data atau sampelnya dua kelompok. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar di bagian varian data yang terkecil. Berarti dalam dua tabel itu ada data yang besar dan satu tabelnya lagi datanya kecil. Proses pengujian homogenitas data adalah sebagai berikut. Yang dimana yang pertama menentukan taraf signifikan. Misalnya alfanya itu 5% atau 0,05 untuk menguji hipotesis. Yang kedua, menghitung varian tiap kelompok data dengan rumus. Nah, di sini kita menggunakan rumus umum ya. Tapi kita bisa menggunakan Excel ataupun SPSS untuk mengujinya dengan mudah. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. F hitung harus kita cari yang dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Yang keempat, tentukan nilai F tabel untuk taraf signifikasi alfanya. Yang kelima, membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nah, jika nilai F hitungnya lebih besar itu tidak homogen datanya. Kalau jika F tabelnya yang kecil, itu homogen datanya.
Adapun kita masuk ke contoh soal yang dimana di sini udah kita data ya. Berikut adalah nilai matematika pada murid kelas 71 dan 72 yang sudah dikategorikan sebagai berikut. Nah, di sini kan ada dua kelompok. Yang dimana di sebelah kiri ini datanya dominannya itu besar. Dan di sebelah kanan datanya dominan kecil. Oke, kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke Excel ya. Untuk menguji rumusnya. Nah, ini adalah contoh soal uji homogenitas dengan uji F ataupun uji Fisher. Langkah pertama, kita akan mencari variansnya, yang dimana kita langsung saja mencari variansnya ya. Varians 1, kita kasih namanya dulu. Varians 2. Ini kita kasih nama F hitung. Nah, di sini kita langsung menggunakan rumus, yang dimana rumusnya itu sama dengan buka kurung varians. Kita blok di tabel ini sampai ke bawah ya. Stop sampai ke 80. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Sudah dapat hasilnya. Terus yang varians kedua kita hitung lagi. Terus kita buka kurung varians. Kita blok yang kolom kedua ya, sampel kedua ini. Sampai di sini aja, di nomor 21. Nggak perlu sampai ke nomor 22 karena nilainya cuman cukup di 21 siswanya. Kurung, enter. Kita dapat datanya. Nah, untuk mencari F hitung, kita akan membagikan antara varian 1 dan varian 2-nya sesuai dengan rumus yang di PPT tadi. Yang dimana kita sama dengan buka kurung, kita blok ini, dan kita bagi. Kita blok yang varian 2-nya, tutup kurung, lalu enter. Sudah dapat hasilnya, ini adalah F hitungnya. Lalu, apa yang kita cari selanjutnya? Kita akan mencari F tabel. Bagaimana sih mencari F tabel? Nah, cara mudah kan kita dapatkan dengan menggunakan icon ini, data di icon data analisis. Di sini kita pilih F-test to sample for variance. Lalu kita oke kan. Nah, di data ini kita akan mengubah variansnya, yang dimana varian 1 ini kita blok semua yang di 71 sampai 22 siswa. Dan varian 2 kita blok di kolom 72. Sudah. Lalu kita cek alfanya ini ada 0,05 yaitu sebesar 5%. Lalu kita taruhkan di output range dan kita oke kan. Sorry, mesti di sini. Nah, udah keluarlah hasilnya tadi. Yang dimana kita ketahui di Excel menjelaskan kalau F ini merupakan F tabelnya, F hitung, maaf, F hitungnya yang kita akan warnai. Kita warnai warna hijau, warna kuning. Dan F critical one tailnya itu merupakan F tabelnya. Nggak mau warna hijau.
Nah, sudah. Lalu di sini kita lihat tadi, kita ketahui F hitungnya 2,72 ya. Kita tukar dulu setnya. Oke, 2,72 pas kan? 2,72 juga. Itu F hitung berarti F tabelnya tadi 2,11. Di sini kita simpulkan bahwa F hitung itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0-nya H0-nya itu ditolak atau tidak homogen. Karena kedua kelompok data memiliki varians yang tidak sama. Kalau tadi sama, dia termasuk homogen. Nah, kita copy, lalu kita dekatkan set ini. Kita tahu perbandingan. Nah, begitulah cara kita mencari data uji homogenitas dengan uji F. Dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wanda. Penjelasan selanjutnya itu tentang mengetahui variansi dari 3 kelompok ataupun lebih dengan cara pengujian Bartlett yang akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Kepada Saudari Alvina Damayanti, saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji Bartlett, yang dimana uji Bartlett ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama, atau N yang sama maupun yang berbeda untuk tiap kelompoknya. Dari sini ada contoh soal, yang dimana soalnya itu diketahui data hasil belajar statistika 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, ini terdapat nilainya. Kemudian ditanya, ujilah dengan alfa sama dengan 0,05, apakah hasil belajar statistika 40 mahasiswa tersebut berasal dari populasi homogen atau tidak. Jadi, untuk pengujian Bartlett ini, penyelesaiannya itu
menggunakan beberapa langkah, yaitu di sini ada 6 tahapan langkah. Yang pertama itu kita akan membagi data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Nah, tadi kan datanya itu ada 40 mahasiswa, yang dimana itu sudah kita bagi menjadi 5 kelompok, yang dimana masing-masing kelompoknya itu berisi 8 sampel. Nah, yang kedua itu menghitung varian masing-masing kelompok yang dibentuk. Di sini kalau menggunakan cara manual, itu dengan rumus S2 itu varian sama dengan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi N kali N kurang N1. Nah, di sini kalau untuk mencari manualnya itu kan di mana nilai N ini tadi banyaknya sampel ada 8. Kita ini harus mencari dulu terlebih dahulu nilai dari X-nya tadi. Nah, ini X yang sudah dikuadratkannya tadi kan. Tidak berlama-lama kita menggunakan Excel saja, lalu nanti kita bandingkan apakah hasilnya itu sama menggunakan data manual ataupun Excel. Oke, di sini akan saya share screen uji Bartlett menggunakan Excel. Nah, di sini kan untuk menghitung X kuadrat dari kelompok 1 itu dengan rumus sama dengan power, buka kurung, nilai dari X1-nya itu kan 66. Karena mau dipangkatkan 2, berarti kita buat titik 2 pangkat 2. Buka kurung, tutup kurung, sama dengan. Nah, jadi udah dapat hasilnya, tinggal kita tarik aja ke bawah. Jadi otomatis semuanya juga terjumlah gitu. Berarti itu, nah sama juga untuk mencari X2 pangkat 2-nya pakai rumus yang sama seperti tadi, sama dengan power, buka kurung, X2-nya di data pertama ada 76, titik koma, dipangkatkan 2, buka, tutup kurung. Nah, ini hasilnya 5.776. Kita tinggal tarik saja. Sama juga rumusnya power, kita masukkan nilainya, titik koma 2, tutup kurung, enter. Juga buka kurung, dan kemudian yang terakhir cari X5 dari kelompok 5-nya juga sama dengan power, buka kurung, masukkan nilainya, titik koma 2, tutup kurung, enter. Oke, di sini kita udah mendapatkan masing-masing dari X2 tiap kelompoknya. Kemudian semuanya kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung,
Kita tarik dari atas sampai bawah yang akan kita jumlahkan. Sorry, sama dengan sum kurung kita tarik kurung. Nah, udah dapat hasilnya, jadi tinggal kita tarik aja sampai ujung. Nah, ini otomatis. Jadi, setelah kita mendapatkan X pangkat 2 pada tiap masing-masing kelompok, dari kelompok 1 hingga kelompok 5, jika kita mencari dengan cara manualnya, ini kita tinggal memasukkan aja sesuai dengan rumus, yang dimana N itu tadi adalah banyak sampel itu ada 8, kemudian X1 pangkat 2 dari kelompok 1 itu tadi nilainya ada 92.877, kita masukkan, kemudian dikurang dengan sigma X1 yang dikuadratkan, yaitu nilainya dari X1 kelompok 1 itu ada 847 dikuadratkan, kemudian kita bagi nilai N tadi 8, ya kan? Baru masukkan nilai N lagi dikali, kemudian dikurang dengan 1. Dapatlah hasilnya 457,25 dan seterusnya hingga dapat varian sampai dengan kelompok kelima. Nah, jadi di sini ada cara yang lebih simpel lagi karena kita menggunakan rumus Excel, yaitu yang pertama nanti kita dapat variannya di sini. Ini kita mencari dulu DB-nya. DB itu derajat bebas, yang dimana rumusnya itu N dikurang 1. Dimana N-nya tadi kan sampelnya ada 8 tuh. 8 berarti dikurang 1, hasilnya 7. Nah, jadi nilai untuk masing-masing DB kelompoknya itu ada 7, nilainya 7. Lalu kita jumlahkan menggunakan rumus yang sama, sama dengan sum kurung, kita tarik dari atas ke bawah yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter. Oke, sehingga dapat jumlah dari DB-nya itu ada 35. Lalu kita mencari varians itu kalau menggunakan Excel, caranya lebih mudah ya. Tinggal kita memasukkan rumus sama dengan var, lalu kita buka kurung, nilai kelompok satunya itu kita tarik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat hasilnya kalau dicari secara manual juga sama ya, ini hasilnya 457,27. Nah, lalu kita cari menggunakan cara yang sama untuk varians kelompok 2 sama dengan var, buka kurung, kita tarik, kurung, enter. Nah, kalau dilihat dengan cara manual juga sama ya, hasilnya 308,41. Oke, kita cari varian kelompok 3-nya sama dengan var, buka kurung, tarik lagi dari atas sampai bawah, kurung, enter. Oke, kita lihat hasilnya sama ya, 369,07. Oke, kita cari lagi untuk varians kelompok 4-nya sama dengan var, buka kurung, kelompok 4, bentar, kita lihat hasilnya sama ya, kelompok 4-nya variansnya dihasilkan 496,00. Oke, nah untuk varians yang terakhir kelima itu
rumusnya sama juga, sama dengan var, buka kurung, masukkan nilai kelompok data kelompok 5, kurung, enter. Sehingga sekarang kita dapat sama ya dengan cara manual, yaitu 335,43. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari dB dikali varian. dB itu derajat bebas. Yang dimana kita tahu tadi nilai dB-nya ada 7, dengan rumus sama dengan dB-nya tadi 7, kita klik, dikali itu dia tanda bintang seperti ini, dikali dengan varians ini, kita klik, kita enter. Sehingga dapatlah hasilnya 3200,88. Lalu kita tarik aja karena dia otomatis ya. Oke. Nah, lalu untuk mencari nilai log-nya itu tinggal masukkan rumus sama dengan log, buka kurung, log dari variansnya, baru tutup kurung, enter. Jadi kita langsung saja kita tarik sampai bawah, dia otomatis ya. Dan selanjutnya ini dB dikali log varian sama dengan dB-nya tadi ini ya, 7 ya, kita kali log variannya itu 2,66, enter. Dapatlah hasilnya 18,62. Oke, kita jumlahkan semuanya, kita tarik aja karena tadi kan ini sudah masuk rumus ya. Oke, untuk mencari varian gabungan itu rumusnya varians gabungan sama dengan sigma dB varians per sigma dB. Nah, jadi kan tadi kita udah mengetahui nih bahwasanya nilai dB varians itu ya, nilai dB varians itu ini ada 13.763,25. Rumusnya itu sama dengan kita masukkan nilai dB dB variansnya itu, tinggal diklik, kemudian kita bagi dengan nilai dB-nya tadi ada 35, kita enter. Sehingga dapatlah hasilnya varians gabungan itu hasilnya 393,235 sekian gitu ya. Biar nggak terlalu banyak kali tinggal kita seperti ini aja. Kemudian untuk mencari log-nya, log dari varians gabungannya tinggal kita buat rumusnya sama dengan log, buka kurung, ini kan kita login, tinggal tutup kurung, sama dengan didapatlah log dari varians gabungannya 2,594 sekian. Kita simakan aja, oke segini. Jadi untuk mencari nilai satuan B itu kita masukkan nilai dB-nya tadi dikali dengan log sigma gabungan, sama dengan rumusnya sama dengan ini tadi sigma dB-nya
kita kali dengan nilai log sigma log varians gabungan. Enter. Dapatlah hasilnya 90,8128. Oke. Sehingga hasilnya 90,813. Kemudian yang keempat itu kita menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Kalau untuk mencari nilai C kuadrat hitung, jadi rumusnya itu C kuadrat hitung sama dengan len 10 dikali B dikurang sigma dB log varians. Langsung saja, caranya itu sama dengan lens buka kurung len 10 karena 10 ya, baru kita kalikan buka kurung nilai B yang barusan kita cari tadi, nilai satuan B nya klik saja, kemudian dikurang dengan nilai sigma log varian sigma dB log variannya ini. Oke. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapatlah nilai C kuadrat hitungnya 0,58. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk menentukan cara manual juga hasilnya sama, yaitu 0,58. Dan untuk menghitung C kuadrat tabelnya, kan tadi dari soal ditanya alfa sama dengan 0,05. Kemudian X tabel rumusnya sama dengan sama dengan 0,05 K dikurang 1. K-nya tadi banyaknya kelompok. Jadi X tabel sama dengan 0,05 banyaknya kelompok. Tadi kan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi X tabelnya itu 9,4877. Nah, ini dapat dari mana? Bisa kita lihat dari sini. Ini udah menjadi ketentuan dari tabel C kuadrat tabel ya. Jadi kita lihat di sini tadi kan K-nya nilainya 4 ya. Kemudian yang ditanya alfanya itu 0,05. Jadi kita tarik garis ke sini sehingga dapatlah hasilnya 9,4877. Jadi untuk tahapan kelima mencari hipotesis ini yaitu membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel serta membuat kesimpulan. Ketentuannya itu jika nilai X hitung lebih besar dari X tabel, maka sampel dari populasi yang tidak homogen. Yang kedua, jika nilai X hitung lebih kecil dari X tabel, maka sampel dari populasi yang homogen. Nah, sementara hasil yang kita dapat sekarang, kita dapat nih nilai X hitungnya itu tadi 0,58, sedangkan nilai X tabelnya 9,488. Jadi ini dibulatkannya maksudnya. Dan ini maaf, di sini ada kesalahan, ini maksudnya X tabel ya, nilai X tabel gitu. Jadi maka dapat disimpulkan nilai X hitung dia lebih kecil dari X tabel, yaitu 0,58 lebih kecil dari 9,488. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sampel dari populasi yang homogen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alvina Damayanti. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai uji kenormalan atau normalitas yang dimana akan saya jelaskan kembali. Nah, jadi pengujian normalitas ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang dimana uji ini itu merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, karena data yang berdistribusi normal ini merupakan syarat dilakukannya tes parametrik, sedangkan untuk data yang tidak memiliki distribusi normal, maka analisisnya itu menggunakan tes non-parametrik. Nah, jadi uji normalitas ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Nah, jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data ini, antara lain dengan rumus Chi kuadrat dan juga rumus Lilliefors. Nah, untuk pengujian uji Chi kuadrat akan dijelaskan oleh teman saya kepada Adela Saharani. Saya persilahkan dengan segala hormat. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu uji kenormalan atau normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang didistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak memiliki distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Jadi, uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baiklah, uji normalitas ini ada dua. Yang pertama itu uji Chi kuadrat. Nah, uji Chi kuadrat atau Chi square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Kemudian ada contoh. Nah, contohnya itu, adakah hubungan kecepatan membaca dengan prestasi menulis ulang isi bacaan? Nah, dari data yang didapat itu tertera dalam tabel. Nah, pertama, kita akan menghitung frekuensi hipotetiknya. Nah, cara menghitung frekuensi hipotetik ini dapat dilihat oleh rumus yang sebelumnya. Nah, untuk menguji frekuensi hipotetiknya ini adalah ada rumus FH sama dengan sigma B kali sigma K dibagi sigma T, di mana FH ini merupakan frekuensi hipotetik, sigma B adalah jumlah frekuensi pada baris, sigma K merupakan jumlah frekuensi pada kolom, dan sigma T merupakan jumlah frekuensi total. Nah, jadi untuk menghitung frekuensi hipotetik dengan kategori cepat membaca, kategori cepat, dan prestasi menulis ulang isi bacaan dengan kategori tinggi, itu kita ambil data
jumlah 21 dikali 11 dibagi 39. Hasil yang didapat adalah 5,92. Kemudian, untuk kategori cepat dengan prestasi menulis ulang isi bacaan kategori cukup, itu kita ambil data 21 dikali 21 dibagi 39 sama dengan 11,30. Begitu juga seterusnya. Nah, dari data yang didapat, kita akan memasukkan pada tabel kerja yang telah ditampilkan. Nah, dari data ini dapat dihasilkan bahwa FO atau hipotesis observasi dikurang FH hipotesis frekuensi hipotetik. Nah, jadi FO dikurang FH berarti 4 dikurang 5,92 itu hasilnya min 1,92. Kemudian untuk mencari FO dikurang FH kuadrat itu min 1,92 dikuadratkan menjadi 3,68. Selanjutnya, nah, ini ada tabel terakhir. Tabel terakhir ini merupakan frekuensi observasi dikurang frekuensi hipotetik kuadrat dibagi frekuensi hipotetik. Berarti 3,68 dibagi dengan 5,92. Itu hasilnya 0,62. Begitu juga seterusnya. Nah, dari sini, dari tabel terakhir ini, dapat kita ambil hasil C kuadrat, yaitu 2,31. Nah, ini dia. Lalu, kemudian kita perlu melihat tabel. Dengan melihat derajat kebebasan dengan rumus DB sama dengan B kurang 1, K kurang 1, di mana B merupakan baris kurang 1, K kolom kurang 1. Nah, derajat kebebasan sama dengan 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini kita lihat pada tabel. Nah, untuk C kuadrat tabel 1%, untuk
Iya. Kemudian, dari nilai derajat kebebasan yang telah didapat, yaitu 2, kita harus melihat tabel C kuadrat untuk derajat kebebasan pada nilai 2. Itu jumlahnya berapa sih? Nah, di sini pada tabel C kuadrat, kebebasan 2, 1% itu adalah 9, ini, 9,2110. Sedangkan derajat kebebasan 2, sedangkan derajat kebebasan 5% untuk nilai 2 yaitu 5,991. Nah, kemudian kita lakukan pengujian hipotesis, yaitu C kuadrat hitung sama dengan 2,31 nilai yang ini, C kuadrat tadi yang sudah didapat, dengan C kuadrat tabel 5% sama dengan 5,991 yang pada tabel tadi ya. Dan C kuadrat tabel 1% dengan nilai 9,210. Nah, dari pengujian ini, didapat tuh C kuadrat hitung lebih besar Nah, dengan demikian, C kuadrat hitung ini lebih kecil daripada C kuadrat tabel dengan taraf signifikasi 5% ataupun 1%. Maka dinyatakan data ini tidak signifikan. Akibatnya, HO itu tidak diterima. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Adela Saharani yang telah menjelaskan tentang pengujian C kuadrat. Selanjutnya yaitu tentang uji Lilliefors yang akan dijelaskan oleh Yara Maulina Nasution. Kepada Saudari Yara, saya persilahkan dengan segala hormat. Nah, materinya yang selanjutnya itu ada materi uji Lilliefors. Menurut Suzana, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors atau LO, dilakukan dengan langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikasi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. Jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, terima HO. Dan jika L hitung lebih besar sama dengan L tabel, ditolak HO-nya. Nah, selanjutnya ada contoh soal mengenai uji Lilliefors sebagai berikut. Pertama-tama, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rumus rata-rata itu di Excel yaitu sama dengan E V rate. Terus yang ini dikopikan sampai ke bawah, lalu tekan enter. Dapatlah nilai rata-ratanya itu yaitu 50. Terus kita mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku itu di Excel yaitu sama dengan ST DE FT yang ini. Habis itu kita copy juga ini sampai ke bawah. Lalu tekan enter dan dapatlah rumus nilai simpangan bakunya 4,189,935. Untuk mencari Z-nya, nilai Z itu rumusnya X
dikurang X bar itu rata-rata, dibagi dengan simpangan baku. Jadi, sama dengan 41 dikurang rata-rata. Di rata-ratanya ini kita buat seperti ini. Juga buka kurung dan tutup kurung. Dibagi dengan simpangan baku. Di sini juga kita buat setelah itu kita enter. Nah, dapat nilai Z yang 41 itu minus 2,148. Untuk mencari 47, 49, 50, dan seterusnya, tinggal kita klik, terus kopikan ke bawah. Dapat nilai semuanya. Untuk mencari nilai FZ-nya itu, rumus Excel-nya itu yaitu sama dengan NOR yang ini, NOR this. Dan kita klik yang Z, nilainya 41. Setelah itu kita tutup kurung, tekan enter. Nah, dapat nilainya sama seperti tadi. Untuk mencari nilai yang ke bawahnya itu klik aja, habis itu tarik ke bawah. Dah, dapat nilai semuanya. Untuk mencari nilai S-nya ini, SZ-nya ini sama dengan if ini yang kita klik B4 sama dengan B5 titik 2 yang E5 titik 2 lagi A4 dibagi 10. 10 ini jumlah semua data. Ada 10, terus di enter. Udah dapat ini, sama seperti tadi, ditarik juga ke bawah untuk mencari nilai yang lainnya. Nah, untuk mencari FZ kurang FZ-nya ini, dia rumusnya sama dengan ABS, terus FZ dikurang SZ, tutup kurung, enter. Nah, sama seperti tadi juga, ditarik kemari. Udah, setelah ini dapat semua, kita mencari nilai maksimal. Nilai maksimal itu sama dengan max. Kita klik ini dan copy ke bawah, terus enter. Nah, nilai maksimalnya itu segini. Setelah dapat nilai maksimal, berarti nilai maksimal itu sama dengan nilai L hitung. Berarti L hitungnya itu 0,116369. Sedangkan L tabel ini kita ngambilnya dari alpha yang ke-10, terus yang 0,05, yang 5%. Dia ada tabel khusus untuk mencari Lily efforts-nya. L tabel yang Lily efforts-nya ini karena kan 10, jadi nilai L tabelnya itu 0,258. Nah, data ini dikatakan berdistribusi normal karena L tabelnya itu lebih kecil daripada L hitung. Makanya data ini dikatakan berdistribusi normal.
Terima kasih kepada Saudari Yara Maulina Nasution yang telah menjelaskan tentang uji Lilie Force. Selanjutnya yaitu integrasi ayat Al-Quran mengenai materi yang telah kami bahas hari ini, yaitu terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim laqad ahsahum wa addahum adda, yang dimana artinya itu sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Yang dimana tafsiran surah ini menjelaskan bahwa semua amal dan takwa mereka itu telah tercatat dalam kitab yang amat teliti dan terperinci. Tidak seorang pun terluput dalam catatan itu. Semua amal perbuatan mereka, baik yang kecil maupun yang besar, semua ucapan mereka yang nyata dan tersembunyi telah ditulis dan diperhitungkan secermat-cermatnya, dan mereka semua menunggu balasan apa yang akan diterimanya. Nah, adapun kesimpulan yang mencakup materi yang telah kami bahas ini, yaitu pengujian homogenitas ini adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y itu bersifat homogen. Untuk menguji homogenitas varian terhadap dua kelompok sampel dapat dilakukan dengan uji F, sedangkan untuk menguji homogenitas varian terhadap 3 kelompok dapat dilakukan dengan uji Bartlett. Sedangkan pengujian normalitas ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak memiliki distribusi normal, maka analisisnya itu menggunakan tes non-parametrik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu dengan rumus C kuadrat dan juga rumus Lilie Force. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai pengujian hipotesis kesamaan varians dan kenormalan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pendengar maupun penonton video ini. Kesalahan dan kehilafan mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.